Alright everybody, welcome back again. Good Monday. Happy Monday. Welcome back di Bitcoin Update. So untuk update hari ini saya pengen update untuk time frame weekly juga, dan kita pengen lihat lebih deep di time frame daily karena ada satu buah progress yang menarik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang expecting adanya koreksi, I think we're about to see a correction di market, karena kalau kita lihat di time frame weekly ini sebenarnya saya punya patokan berupa Fibonacci extension di 23116 dan level di bawahnya itu 19.029. Jadi teman-teman bisa lihat ya berapa kali kita ketahan di kisaran level 19.000 tersebut pada time frame weekly, even pada closing di tanggal 12 Desember juga sama, kita kena rejection di level 19.000 sampai 18.500 lebih kurang ya. Nah, untuk pekan ini dan bisa dibilang pekan lalu sebenarnya closingnya cukup positif karena kita ngelihat ada dua candle bullish dan finally we have a bounce atau rebound sampai dengan dari bawah ya, ini sampai dengan kisaran segini tuh udah 41%. Sebenarnya untuk posisi di bear market 41% rebound tuh udah bagus banget, dan banyak orang yang bertanya-tanya soal moving average 200 ya yang di time frame weekly ini, which is posisi kita pun sekarang belum bisa reclaim SMA 200 itu dan kita masih di bawahnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ekspektasi bagi sebagian orang, terutama yang percaya ya bahwa bearish movement still in play, di mana tren secara bigger trendnya juga memang masih bearish, ya tentu saja ini SMA 200 akan jadi sebuah pertanyaan paling penting bagi kita semua adalah apakah di sana kita akan melihat ada rejection. Jadi sebuah skenario yang istilahnya tuh breakdown, retest, and then down, and then retest, and then ya another drop, maybe sampai 13.000 sampai 15.000 ya. Sampai sekarang sih saya dengar banyak sekali orang bilang istilahnya 13.000 ya. Bahkan ada yang sampai memprediksi di 9.000, katanya ada CME gap di sana yang harus ditutup. Now the question is, dengan posisi saat ini, dengan FAT yang bertebaran dari case Genesis, termasuk mungkin makroekonomi yang mungkin baru sedikit mulai mau pulih ya, dalam artian ada beberapa sih sebenarnya yang kita singgung beberapa hari lalu, dimana ngomongin soal Janet Yellen, soal debt ceiling, terus kemudian langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah, dan banyak hal lagi. Jadi sebenarnya menilai dari situasi ini, kalau menurut pandangan saya, dari sisi makroekonomi, ya mungkin sedang transisi menuju sedikit agak baikan. Jadi sedikit agak baikan itu tercermin dari mana? Nggak cuma pada Bitcoin, tapi kalian bisa lihat juga di Nasdaq, terus S&P 500. Terutama S&P 500 still good karena somehow kita masih bisa bertahan di atas SMA 200 dan juga pada Fibonacci 0,5% time frame daily. Ya, so far so good. Jadi kalau saya pikir apakah impossible untuk Bitcoin ngepump atau naik lumayan signifikan? Ya saya rasa sih possible aja untuk terjadi ya. Ini kita bisa lihat teman-teman, Fibonacci 0,5% confluence dengan SMA 200 juga. Jadi S&P 500 juga sudah turun, ini lebih kurang 25% dari topnya, dan somehow di closing pekan ini itu kita bisa ngelihat ada pin atau tail candle begitu panjang ke bawah, begitupun pada Nasdaq ya. Bahkan Nasdaq sendiri closingnya tuh tampak seperti membentuk semacam what do you call this? Maybe spinning tops atau mungkin menuju ke hammer pattern, but in the end itu positif gitu loh, lumayan positif lah. Kita nggak ngomong totally positif, tapi lumayan lah ya. Dan in the end kalau misalnya untuk Bitcoin sendiri, acuan saya saat ini adalah lihat dulu gimana reaksinya. Kalau misalnya kita ada pullback ke 19.000, turun dari 22.500 ke 19.000, mungkin bertahap. Ini kita ngomongin mid to long term karena kita ngomongin time frame weekly, bukan yang saya bahas ini terus besok langsung anjlok sampai ke level itu. Tapi kita perlu antisipasi kalau misalnya proses koreksinya berjalan lumayan panjang, beberapa minggu sekaligus, maka ekspektasinya adalah 19.000 sampai 18.500 akan menjadi key level support untuk pergerakan kita di time frame weekly. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari closingnya saat ini juga sudah lumayan positif, rebound sudah 47% atau 40%-an lebih, well ini adalah sebuah kondisi yang sebenarnya people expect untuk terjadi. Kalau misalnya saya ngomongin time frame weekly, we see a V formation basically. Dan kalau misalnya pada saat proses pullbacknya korektif, somehow bertahan di level tertentu, nah itu bisa menjadi sebuah potensi higher low dan in the end menjadi sebuah
inverse head and shoulders, dan itu bisa menjadi sebuah kondisi yang ya bisa dibilang cukup positif, minimal untuk kita nggak ngomongin totally bull run, nggak ngomongin totally super bullish, tapi minimal untuk kita lanjut relief rally maybe $30,000, nggak possible istilahnya nggak impossible banget lah untuk dicapai $30,000. I think still possible ya, itu untuk midterm pembahasan saya. Tentu saja akan ada pengaruh juga dari the Federal Reserve sendiri ya, di mana di awal Februari akan ada kenaikan suku bunga, akan ada meeting lagi di sana. Saya sih cukup yakin ya, priced in already, di mana reaksi yang terjadi pada market, baik itu stock market atau US equities, termasuk Bitcoin dan kawan-kawan, itu sebenarnya udah reaksi dari market, di mana mereka menilai bahwa kenaikan suku bunga di Februari awal itu adalah di 0,25%. So I think pada saat nanti begitu rilis datanya 0,25%, ya balik lagi tergantung statementnya si Jerome Powell pada saat press conference, apa yang akan dia sampaikan. Dan most likely dia akan ngomongin soal suku bunganya akan dipertahankan di level tertentu, dan kita coba ngelihat gimana reaksinya kepada data yang saat ini kita sedang pantau, seperti CPI, seperti ya unemployment rate dan lain-lainnya. Itu sih kalau menurut saya very likely yang akan dibahas sama dia. Alright. Nah, itu ya. Jadi sedikit banyak positif untuk time frame weekly. So if you see a pullback itu juga sebagai konfirmasi untuk higher low-nya, which is kita masih bisa ngelihat ada relief rally. Kalaupun mau ke $30,000 ya, ini ekspektasi, kita nggak pernah tahu. I think it's possible, dan the next resistance sebenarnya ada di $25,000. Cuma kalau misalnya kita ngelihat di hari ini dan kemarin, ini Sabtu dan Minggu ya. Sebenarnya dua hari ini tuh kita cenderung hanya sideways saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya bisa dibilang ada bearish engulfing terbentuk pun ya, sebetulnya kita cuma lagi sideways saja di akhir pekan. Tapi memang ada satu level yang saya concern atau saya perhatikan, yaitu di 22.790. Di level ini kita bisa consider sebagai fresh supply juga. Jadi nggak heran kalau misalnya kita nggak dapetin reaksi yang serupa dengan kondisi pada di kisaran 21.500. Dan misalnya ya kita reject dulu, sideways dulu dikit, baru dia nanjak lagi. Nah, itu masih possible juga. Dan satu yang pasti adalah di level ini tuh memang ada istilahnya ada resistance ya pada pergerakan sebelumnya. Dan ini bisa dibilang mengandung fresh supply. Kenapa? Karena belum pernah dites sama sekali. Ibaratkan kalau misalkan di sini waktu terjadi penurunan yang signifikan ini tersisa order, maka akan ada orang atau akan ada big fund atau akan ada big investor yang mungkin interested untuk start selling their items dari sana atau their stock dari sana itu. Karena kita berbicara ada orang yang melakukan akumulasi dari bawah, dan wajar aja kalau misalkan di level-level seperti ini mereka taking profit. Pertanyaannya adalah taking profit itu diiringi dengan massive selling atau tidak. Kalau misalkan tidak ada massive selling, then we are okay. I mean, take profit, turun sedikit, correction, ya kan, retest EMA 8, retest EMA 21, and then rebound terjadi kembali, dan Bitcoin break dari level resistance-nya saat ini di 22.790, more or less. Alright, so itu adalah pantauan saya untuk saat ini. Kita nggak bisa berbicara banyak, kita berbicara di market yang lagi weekend, low volatile, low volume, ya jadi nggak bisa banyak ekspektasi juga ibaratnya. Dan menurut saya nanti menjelang opening session Asia, pasti fluktuasinya lumayan nih, sekitar jam 6, jam 7 pagi itu biasanya lebay. After itu pun sometimes lebay. Apalagi kalau misalnya weekendnya dia cenderung flat. Ya, itu most likely sih yang terjadi. Alright, so quick recap, time frame weekly, I see a good movement, a good indication adanya bullish reversal. Tinggal pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat higher low yang cenderung korektif atau cenderung agresif. Itu pertanyaan pertama. Second question is, where is the next support level? Apakah di 21.300 karena kita break di sini, and then resistance become support and then baru dia mantul, atau ya kita nggak perlu sampai ke level itu langsung nanjak lagi gitu. Tapi most likely
bisa sih ke level tersebut karena jaraknya pun nggak terlalu jauh ya. Ini turun sekitar 4,5% aja dan itu di 21.500, sekitar $1.000 dari price action saat ini atau level price level saat ini ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya berdasarkan closing daily sih menunjukkan ada potensi untuk penurunan lanjutan. Tapi kalau misalnya di time frame 4 jam, saya melihatnya itu agak sedikit berbeda sebab kita punya EMA 21 yang memberikan reaksi lumayan lebay loh ya. Buntut panjang ini tadi terendahnya di 22.200 ya, ada reaksi gitu loh di level tersebut. Pertanyaannya adalah once again, apakah setelah ini kita akan melihat Bitcoin start slowing down ya? Karena kalau misalnya lihat dari time frame hourly, kalian follow up, ini kalian bisa lihat sebenarnya secara struktur nanti kalian akan melihat ada sebuah potensi terbentuk semacam ya lower high lower low sequence ya, lebih seperti ini. Nah ini nanti bisa di follow up, oke? Di lower high, lower high, and then lower low, and then lower high, dan mungkin ya kita akan ngetes ke 21.500 ya, itu possible teman-teman. Another possibility yang lagi saya lihat dan saya perhatikan juga adalah bisa jadi terbentuk semacam ya bull flag pattern atau mungkin hanya descending channel aja. Dan kalau misalkan nanti dia break, retest, nah itu bisa jadi opportunity lagi tuh buat dimanfaatin. Oke? Nah, ya more or less sekilas itu yang saya coba perhatikan ya untuk Bitcoin saat ini. Yang pasti kalau lihat dari time frame 4 jam pun saya meyakini ini adalah proses dari awal koreksi. Yang pasti kamu perhatikan di sini adalah pergerakan yang sangat impulsif dalam candle di tanggal 21 Januari di jam 3 closingnya. Di situ kamu bisa lihat candle sangat impulsif dan penurunan yang terjadi saat ini sangatlah korektif. So as long buyer still in control, saya nggak rekomend untuk melakukan short. Kalau misalkan mau short pun, ya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada yang tipikalnya agresif, ada yang tipikalnya counter trend, ada yang tipikalnya mungkin just following the trend dan playing safe gitu loh. Dalam artian, oke sih ngeliat koreksi bagus karena ini yang saya cari buat saya re-entry long position lagi. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang oke nih akhirnya kita ngelihat ada koreksi, akhirnya ada break terhadap low price yang terbentuk sebelumnya dan kita ngelihat di sini misalkan terdapat area supply, oke, if you give me a pullback, I will short it. Nah itu juga bisa. Ya, jadi nggak ada yang salah dengan kedua pilihannya, cuman tinggal perhatikan aja risk manajemennya. Apakah risk manajemennya oke? Apakah itu bisa ya bisa dibilang kalau rugi sedikit tapi kalau misal untung bisa maksimum gitu kan. Ya lebih kurangnya seperti itulah, teman-teman paham lah ya. Rata-rata yang following apalagi yang lihat YouTube channel dan lihat Instagram saya, more or less saya cukup yakin teman-teman udah smart lah, udah mulai paham lah ya lebih kurangnya terkait dengan posisi trading. Dan ini kita ngomongin overall seputar trading only, kita belum ngomongin soal investment ya. Kalau investment simple bagi saya, I will still holding until the next bull run. That's it. Okay? So I think that's it everybody. Happy Monday once again. Semangat dalam menjalani aktivitas. Buat yang cuti, happy holiday. Dan yeah, have a nice day everybody. God bless everyone. Cheers guys. Bye-bye.